Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Sungguh kita bersyukur dan bangga punya Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi kita. Bagaimana kabar para sahabat? Doa kami para sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat dan kuat dan terus bisa mengiring Tuhan. Tidak terasa, Yayasan Kristovirus menginjak usia yang ke-51 tahun. Ya, rasanya kita memperingati jubilium baru beberapa waktu yang lalu, tetapi tahun ini dan bulan ini Kristovirus berusia 51 tahun. Nah, dalam rangka ulang tahun Kristovirus yang ke-51, ada satu yang menjadi istimewa selain ada ibadah syukur, tapi ada satu buku yang dicetak, yaitu Cahaya dalam Hutan Rimba. Apa dan seperti apa isi dari buku Cahaya dalam Hutan Rimba ini akan kita perbincangkan jelang ulang tahun Yayasan Kristovirus ke-51. Kita perbincangkan dengan Bapak Paul Gunawan selaku staf khusus bagian inovasi dan pengembangan Yayasan Kristovirus yang merupakan editor dari buku Cahaya dari Hutan Rimba. Mari ikuti bersama. Halo, selamat siang Pak Paul Gunawan. Selamat siang Pak Filipus. Wah, sehat ya? Sehat Pak Filipus. Tidak terasa ya Pak, kita jumpa seperti ini setahun yang lalu, jelang 50 tahun, Iya. sekarang jelang 51 tahun. Iya. Waktu berjalan begitu cepat. Tepatnya kapan nih Pak ulang tahun Yayasan Kristovirus? Ya, Kristovirus tepatnya tanggal 3 Mei tahun 2023 itu tepatnya ulang tahun yang ke-51. Tapi untuk kebaktian perayaan syukur HUT Kristovirus yang ke-51 itu akan diadakan pada tanggal 30 Mei 2023 di ruang pertemuan Panti Asuhan Kristovirus. 30 Mei ya? Ya. Berarti masih sekitar 2 minggu lagi. Iya, sekitar 2 minggu lah. Hari Selasa itu. Selasa ya? Ya. Dalam rangka HUT ini ada hal-hal apa yang dikerjakan nih Pak Paul? Ya, memang banyak hal yang dikerjakan dalam rangka HUT ini, tapi ada satu acara yang khusus ya berkaitan dengan kebaktian syukur HUT ke-51 Kristovirus ini, yaitu launching buku Cahaya dalam Hutan Rimba. Wow, Cahaya dalam Hutan Rimba. Ya. Ini satu tema, satu judul buku yang menggelitik ini. Ada cahaya dari hutan rimba ini. Kira-kira garis besarnya seperti apa buku ini kok dari hutan rimba ini? Iya, sebetulnya sangat menarik yang menulis buku ini Suster Dr. Elizabeth Bartolomeo. Ya. Bentar, Dr. Elizabeth ini siapa ini Pak? Iya, Dr. Elizabeth itu salah seorang dokter, salah seorang suster gitu, atau misionaris dari Christo Traeger yang diutus untuk melayani misi dalam bidang kesehatan. Yang pertama di Rumah Sakit Umum di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian pindah ke Rumah Sakit Martir Rahayu di Kudus. Rumah Sakit di Kudus Kristen, ya. Ya, itu jadi menjadi satu tim, dan Dr. Elizabeth ini salah satu misi mengerjakan misi kesehatan. Ya. Latar belakang apa yang menjadikan peristiwa Cahaya dari dalam Hutan Rimba ini ditulis di sebuah buku? Pasti sangat penting nih kok sampai diabadikan nih Pak. Ya, begini. Dulunya yang namanya Desa Tumbang Marekoi itu satu desa yang terpencil yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, jadi sangat terpencil. Waktu itu belum ada jalan daratnya, belum ada listrik, apalagi sekolah, fasilitas kesehatan itu jauh dari yang ada. Jadi sangat-sangat terbatas fasilitas-fasilitas yang ada. Dari situlah kemudian turun dua suster yang memang mau mengabdikan dirinya melayani di Desa Tumbang Marekoi, yaitu Suster Lydia dan Suster Ann. Suster Lydia dan Suster Ann ya. Oh iya. Ini berapa lama mereka kira-kira di sana nih sampai? Mereka
diabadikan sekitar seperti ini. 30 sampai 40 tahun, Oh. sekitar 30 tahun lah ya. Kita jadi penasaran nih Pak, kira-kira isi buku Cahaya Dalam Hutan Rimba itu apa ini? Ya. Buku ini lengkap sekali, yaitu diceritakan tentang bagaimana pergumulan Suster N dan Suster Lydia terpanggil menjadi suster. Itu tidak mudah. Ya, terpanggil menjadi suster saja tidak mudah. Kemudian lebih lagi ketika mereka terpanggil untuk melayani di pedalaman ya. satu desa di Kalimantan Tengah yang berbeda budaya, wah, tentunya fasilitas yang ada juga berbeda, tantangannya tidak mudah, khususnya soal transportasi, ya juga macam-macam yang sangat-sangat terbatas fasilitasnya pada saat itu, dan itu diceritakan pengalaman mereka dengan pelayanan kesehatan dengan kapal Tobiasi yang melayani dari satu tempat lain melalui kapal itu, tapi kemudian bisa menetap di Tumbang Marekawi, jadi satu klinik Tobiasi, sampai kemudian menjadi klinik Christophorus, kemudian akhirnya menjadi puskesmas. Berkembang terus ya. Berkembang itu ada tahapannya. Juga bagaimana Suster N dan Suster Lydia ini pelayanannya sangat holistis. Mereka juga memperhatikan hal-hal kerohanian, bagaimana mereka berupaya agar bukan hanya bisa menolong masyarakat dalam hal kesehatan, tapi juga bagaimana mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Jadi kalau kita membaca buku Cahaya Dalam Hutan Rimba, kita akan terkagum-kagum bahwa Suster N dan Suster Lydia yang asalnya dari Jerman, dari Eropa ini ternyata saya boleh katakan sangat karismatik dalam tanda kutip, sangat karismatik dan holistis. Jadi mereka betul-betul memperhatikan pelayanan komplit, lengkap, utuh kebutuhan manusia. Jadi memperhatikan bagaimana pendidikan bagi anak-anak sehingga sampai mendirikan TK. Kemudian mereka juga mengadakan pelayanan KKR. Mereka ikut melayani sekolah minggu. Gitu. Kemudian mengembangkan persekutuan remaja pemuda bersama-sama dengan gereja Kristen GKE itu, gereja Kristen Evangelis itu ya. Dan akhirnya mendirikan gereja. Tapi gereja GKE inilah mereka betul-betul menjalankan visi misi Christophorus gitu. Ya, menyampaikan kabar baik itu ke seluruh dunia gitu ya. Amanat agung itu ke seluruh dunia, tapi pelayanannya holistik. Pelayanannya bersama-sama dengan gereja. Tetapi tidak mendirikan gereja. Tidak mendirikan gereja ya. Ya itu, dan diceritakan hal-hal yang sangat manusiawi juga isi buku itu, bagaimana pergumulan ketika karena kemampuan mereka yang terbatas, fasilitas kesehatan yang terbatas, menghadapi sakit-sakit yang sangat-sangat parah, misalkan ya orang yang jatuh dari pohon atau kecelakaan karena di sana kan banyak tambang emas itu kecelakaan, itu juga melahirkan anak gitu, itu sesuatu yang sulit dan sukar. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan budaya, dengan kepercayaan lama masyarakat, itu juga tidak mudah. Juga adanya yang namanya seperti nyamuk, kecoa, tikus gitu ya, ular. Itu sesuatu yang tantangan sangat langsung tidak mudah ya. Kalau membaca itu bagaimana? Kita akan merasa kita itu belum apa-apa dibandingkan dengan mereka yang betul-betul menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, jadi buku ini adalah kisah nyata gitu Pak ya? Ya, kisah nyata. Bahkan bagi Christophorus itu, buku ini merupakan buku sesuatu yang luar biasa karena bisa menceritakan awal mula sampai terbentuknya Christophorus cabang Tumbang Marekawi. Itu luar biasa. Jadi karena Suster N dan Suster Lydia ini usianya sudah mencapai usia pensiun, maka menurut
peraturan yang ada di Christus Traeger itu mereka harus kembali ke negara asalnya untuk menikmati masa Harus tua kembali mereka. ya. Karena itulah jadi berhentinya itu karena memang ada peraturan, kalau tidak mereka sampai dipanggil Tuhan tetap melayani di situ karena betul-betul terpanggil. Suster Lydia dan Suster Anne. Ya, ini satu buku yang dalam sekali tentunya. Ya. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Suster Anne dan Suster Lydia itu diungkapkan secara jelas. Jadi Dokter Elizabeth ini sangat runtut menyajikan kisah itu. Para sahabat Fokus Kristovirus, kita telah mendengar kutipan tentang buku yang tentunya tebal karena sejarah puluhan tahun. Nah, kita nanti akan mendapat informasi bagaimana para pemirsa, para sahabat Kristovirus bisa mendapatkan. Masih di Fokus Kristovirus, Pak Paul, kalau mendengar penuturan Pak Paul tadi, ya rekan-rekan yang mendengar ini tentunya kan menggigit gitu loh, Pak. Wah, ingin membacanya gitu. Nah, kira-kira nanti setelah buku ini di-launching, bagaimana para sahabat ini bisa mendapatkan buku ini, Pak? Para pemirsa Fokus Kristovirus, bahwa buku Cahaya dalam Hutan Rimba itu nanti akan di-launching dalam kebaktian syukur HUT ke-51 Yayasan Kristovirus. Nah, setelah buku itu di-launching, maka para sahabat yang ingin mendapatkan buku tersebut dapat menghubungi sekretariat Yayasan Kristovirus di Jalan Sompok Lama 62C Semarang, atau nanti boleh menghubungi di HP atau nomor telepon kantor Kristovirus yang tertera di bawah ini. Iya, tentu para sahabat ingin segera memilikinya dan ingin segera menikmati dan ingin menyelami betapa dahsyatnya pelayanan di pedalaman Tumbak Marikwe. Tapi harus tunggu launchingnya masih 30 Mei bersama dengan hari ulang tahun Yayasan Kristovirus yang ke-51. Pak Paul, terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan mempersiapkan HUT dan juga kejar-kejaran dengan percetakan supaya tepat waktu. Fokus Kristovirus menyita waktu Bapak. Kita doakan supaya buku Cahaya dalam Hutan Rimba ini benar-benar akan bersinar seperti judul buku ini. Dan para pembaca akan mendapat inspirasi dan mereka boleh juga menjadi terang bagi masyarakat sekitarnya. Para sahabat Fokus Kristovirus, sampai di sini perjumpaan kita, dan buku ini nanti benar-benar jadi berkat, dan rekan-rekan dan sahabat Fokus Kristovirus dimanapun berada bisa mengikuti ulang tahun Yayasan Kristovirus secara online by Zoom maupun channel YouTube Yayasan Kristovirus di hari Selasa 30 Mei 2023 jam 6 sore. Demikian Fokus Kristovirus kali ini, sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati.